Kalau dari kemarin kalian bertanya kepada Barbara, Kak Barbara tolong bahas skincare overclaim dan gua tidak pernah mau bahas karena menurut gua di sini dua-duanya salah. Yang ngomong di platform gua itu kebanyakan ada yang pihak ke SS, ada yang pihak ke NM dan timnya gitu loh. Jadi ini ada dua kubu, berkubu-kubu, sedangkan menurut gua dua-duanya salah. Kenapa? Karena dari pihak kepolisian udah ngeluarin yang namanya panggilan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ada dugaan. Dugaan apa? Kalau menurut dari berita-berita yang beredar adalah pemerasan dan TPPU. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, tapi kan NM dan Doktif dan teman-temannya semua itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yes, betul, mereka memberikan edukasi, tapi ini bahasannya bukan itu. Ini bahasannya tentang dugaan pemerasan, cuy. Ya, bukan tentang itu. Yang itu ya sudah gitu, memang memberikan edukasi. Sama seperti dengan si kode blau itu, ya kan? Dia kan memberikan edukasi, ya kan? Ngasih tahu ini restorannya bagus, jadi harus diperbaiki, ini begini. Tapi ternyata apa? Terbukti apa? Ya kan? Lah terus SS dan RZ bisa dipidana nggak? Ya tentu saja bisa gitu loh. Tapi korban-korbannya harus melapor ke polisi. Kan seperti itu, ya kan? Setiap pelaku usaha yang menjual produk overclaim yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu bisa dituntut secara perdata. Produknya bisa ditarik oleh BPOM dan atau bisa kena pidana, disuruh membayar ganti rugi kepada customer-customer dan pelanggan yang merasa dirugikan gitu. Tadi pagi yang Mulia Raja Emeng itu udah ngepost ini barengan sama SSC Politik. Ini adalah platform yang sama, tim gabut yang sama-sama membuka tentang apa yang terjadi dengan si kode blau. Terus ada yang bilang, maaf ini saya nyimak aja. Baiklah, semoga apa yang keluar dari tim gabut benar-benar valid, bukan karena duit MM-an. Ini kalau komen seperti ini di platform sebelah, udah disikat sama tukang listrik, udah setrum kamu. Jelas-jelas ini dia udah ngomong begini, CCTV lengkap, percakapan lengkap, bukti transaksi lengkap. Yang ada di sosial media ini itu hanya sepotong-sepotong, ada bukti yang tidak ada. Tapi konon katanya berdasarkan info A1 yang Barbara dapatkan, mereka sudah bisa menarik bukti-bukti yang tidak ada itu. Karena data sudah di tim gabut, netizen minat ngani bahas beginian. Ini lu denger ya guys, kalau misalnya urusan yang kayak begini nih, mereka kalau sudah bersuara itu berarti data yang mereka dapatkan sudah lengkap dan paripurna. Dan seperti kalian lihat di bawah, Viva Volt Cyber, tukang listrik ini, dia udah langsung ngetek ke dokter tersebut. Jadi kita tinggal tunggu aja mereka nge-spill semua buktinya ke media. Jadi masyarakat matanya terbuka. Yang dilakukan oleh tim gabut itu adalah mengedukasi cuy. Ya, bukannya memihak salah satu. Nggak ada begitu. Oke? Kalau dari kemarin kalian bertanya kepada Barbara, Kak Barbara tolong bahas skincare overclaim dan gua tidak pernah mau bahas. Kata gue ya mbak, kalau kita tuh nggak tahu banget sama pokok permasalahannya, nggak apa-apa banget kok kalau kita tuh nggak speak up, itu nggak apa-apa banget. Bukan berarti ketika lu kemarin speak up tentang code blue itu udah bener gitu. Speak up tentang ini tuh lu tahu semua gitu, lu ngerasa bener. Nggak kayak gitu. Ini bahasannya tentang dugaan pemerasan cuy. Ya, bukan tentang itu. Yang itu ya sudah. Seperti dengan si kode blau itu, ya kan? Dia kan memberikan edukasi. Perbedaan paling signifikan antara kasus code blue sama Doktif ini adalah yang mana pemerasan yang terjadi pada code blue itu adalah pemerasan tidak atas tindak pidana. Sementara pemerasan yang diduga dilakukan sama Doktif atau Nikmir itu pemerasan yang terjadi atas tindak pidana. Beda ya, ngerti ya? Jadi kalau memang terbukti pemerasan yang dilakukan sama Nikmir ataupun Doktif dan itu terbukti lah gitu, lah gue mah mendukung banget kalau memang harus ditindak. Namanya juga pemerasan, namanya juga tindak pidana, ya harus diproses, harus ada yang dipenjara, itu gue dukung banget. Tapi masalahnya kan lu tadi di awal bilang katanya mau bahas overclaim, kok tiba-tiba yang di spotlight, yang di highlight itu malah yang pemerasannya. Jadi yang bener yang mana, yang mau lu bahas yang mana, overclaim apa pemerasannya? Gue ngomong begini bukan dalam rangka mengkonfrontasi lu ya, gue cuman ya pengen meluruskan aja sih, siapa tahu lu agak tersesat dikit di persimpangan gitu kan gitu. Karena memang ya nggak semua hal kita tuh benar sih, kadang kita ada salah, gue juga kadang banyak kok salah gitu. Cuman masalahnya kan akun lu lagi spotlight banget nih karena kasus code blue itu, takutnya orang-orang tuh tergiring opini karena lu kemarin ya kayak kerasa benar gitulah di kasus code blue itu. Jangan sampai gara-gara statement lu yang tidak berdasar, yang tidak mengetahui asal mula permasalahannya, jadi netizen itu jadi ngerasa statement lu kali ini benar juga. Satu hal yang perlu kita semua tahu adalah kalau memang pemerasan ini andai kata ya, ini andai kata pemerasan ini yang dilakukan oleh Nikmir, yang dilakukan sama Doktif itu benar adanya, maka kemungkinannya itu cuma satu. Kedua belah pihak itu pasti dipenjara dan harus dipenjara. Kenapa? Yang satu pemerasan, yang satu overclaim dan mengandung bahan berbahaya. Si mafia-mafia skincare itu.
Jadi sebenarnya muara di kasus ini tuh antara yang dipenjara pihak sono atau yang dipenjara kedua belah pihak. Cuman dua itu pilihannya. Jadi kalau sampai yang diproses itu tentang pemerasannya aja, ya gue boleh curiga dong. Gue udah berulang kali bilang di video-video gue sebelumnya, gue tuh tidak mendukung subjeknya. Gue tidak pernah mendukung Nikita Mirzani dalam rangka apapun. Sebelum kasus ini pun gue nggak pernah mendukung dia secara personal. Baik itu Doktif juga, gue sebelumnya nggak pernah mendukung secara personal. Tapi dengan kejadian yang review skincare ini, gue mendukung tindakan mereka, yang mana tindakan mereka itu banyak menyelamatkan masyarakat Indonesia, terutama cewek-cewek yang selama ini mungkin beli skincare itu ketipu sama owner-owner skincare yang abal-abal lah, owner skincare yang flexing-flexing lah, owner skincare yang jual skincare bahan berbahaya lah, kayak begitu. Gue sangat mendukung tindakan itu. Ini kita masih bicara mafia skincare yang skincare-nya overclaim dan skincare yang mengandung bahan berbahaya loh. Belum ngomongin persekusi kemarin yang buktinya itu udah banyak banget, saksinya itu bahkan banyak banget orang-orang yang nyaksiin live-nya Doktif itu dipersekusi. Belum ke situ nih, ini masih ngomongin overclaim. Tiba-tiba mbaknya nimbrung dengan meng-highlight kasus pemerasannya. Mbak, lu ngelompatin banyak kejadian, mbak. Sebelum pemerasan ada skincare mengandung bahan berbahaya, skincare overclaim, ada lagi penistaan agama, ada lagi persekusi, ada lagi doxing yang dilakuin sama panda, segala macem. Ini pemerasan tuh ujungnya doang ini. Bahkan kalau dirunut lebih detail lagi, gue yakin netizen itu lebih banyak yang paham daripada lu sih, mbak. Tapi ya nggak apa-apa sih, mbak. Ini dalam rangka gue mencoba untuk memberikan insight sama lu. Siapa tahu dengan video gue ini lu bisa tersadar, oh ternyata kasusnya nggak cuma pemerasan ya, dan lu bisa nge-up masalah-masalah yang sebelum pemerasan-pemerasan ini. Jadi sekali lagi kalau kita mau beradu argumen atau diskusi tentang skincare overclaim ini, maka kita harus kembali ke awal mula bagaimana huru-hara ini terjadi. Jangan ujuk-ujuk nimbrung tiba-tiba yang kita highlight itu yang pemerasannya aja. Gimana? Gampang kan? Halo Kak Ejin Stitch ya, kamu sebagai fansnya Doktif yang mana mungkin kamu terbantu gitu, mungkin agak susah menerima kenyataan gitu ya. Edukasi adalah edukasi titik, pemerasan adalah pemerasan titik gitu. Jadi jangan karena merasa diedukasi kemudian merasa aduh luar biasa, kalian menutup mata dengan fakta dan kenyataan dan rekaman yang beredar kalau yang dilakukan oleh Doktif itu ada kemungkinan dalam tanda kutip dugaan pemerasan. Kepada siapa? Kepada RG dan SS, yang mana RG dan SS itu adalah penjual skincare overclaim yang bermasalah dan berbahaya, dalam tanda kutip mungkin berbahaya. Kalau misalnya berbahaya, silakan laporkan ke polisi. Kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, silakan laporkan ke polisi. Jangan keluar-keluar di sosial media. Lapor ke polisi. Lapor, datang ke kepolisian, buka 24 jam, laporlah. Jangan bilang, oh iya kita udah punya pengacara, oh iya kita udah punya tim, ini lagi dikumpulin. Lapor, gitu. Ya kan, NM itu kan sahabatnya Doktif sudah masuk loh sekarang. Masa mau nunggu Doktif masuk juga? Lapor. Jadi biar masuk yang lainnya juga sesuai dengan yang kalian mau, kan gitu. Iya kan? Jadi selama ini yang kalian pikirkan kalau oh tim gabut itu lebih pro ke sana, oh tim gabut itu ngepost DP, oh tim gabut itu begini begitu gitu. Itu asumsi kalian aja. Makanya kalian yang ngerasa dirugikan lapor ke polisi gitu ya. Jangan membela gitu Doktif, karena yang gue lihat di sini terlihat Doktif itu mana mengumpulkan orang-orangnya, mana laporannya, mana posting dong di sosial media, mana nih korban-korbannya, posting di sosial media, saya adalah korban, saya sudah melapor tapi belum dilayani, tidak di kasus kita tidak diproses oleh kepolisian. Lapor, ngomong kita punya sosial media, kalian bisa bikin video kapan aja, bisa datang ke kantor polisi kapan aja, lapor. Ada yang merasa dirugikan, silakan laporkan ke polisi, jangan keluar-keluar di sosial media. Kalau ada pemerasan, silakan lapor ke polisi, jangan keluar-keluar di sosial media. Ingat, jangan keluar-keluar di sosial media ya. Jangan pakai akun-akun yang katanya cyber, dipublikasiin kalau ada pemerasan, upload CCTV yang dapatnya juga dari si RG-nya itu, bukan dari hasil ngulik-ngulik. Silahkan lapor ke polisi, kenapa harus ke sosial media?